Aset bangunan milik pemerintah daerah, Pemda, Pelalawan tidak difungsikan sebagaimana mestinya. Kondisi itu membuat bangunan menjadi terbengkalai sehingga terlihat memprihatinkan. Berdasarkan pantauan awak media ini pada Jumat 6 Oktober 2023 terlihat gedung pertemuan kampus Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia, ITP2I, di kawasan Teknopark Kelurahan Langgam, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan tak terawat. Terlihat proyek multi-year itu sangat memprihatinkan sekali. Sampah di pelataran dan di ruang bangunan itu berserakan dan rumput liar sudah tinggi. Beda halnya yang terlihat di gedung kantor pengelola Teknopolitan yang dianggarkan pada tahun 2019 lalu. Kondisi bangunan sepertinya dibiarkan begitu saja, sungguh sangat disayangkan. Diperparah lagi plafon gedung sudah banyak yang rusak dan kaca sudah pada pecah, bahkan AC pun sudah berhilangan. Ketua LSM KPK Nusantara DPC Kabupaten Pelalawan, Gom Supriyadi Simanjuntak saat dikonfirmasi awak media ini pada Jumat 6 Oktober 2023 di lokasi bangunan gedung ITP2I mengatakan. Ya, terima kasih sahabat-sahabat media. Giat kita hari ini dari Lembaga Swadaya Masyarakat LSM KPK Nusantara DPC Kabupaten Pelalawan berkunjung langsung atau investigasi ke lokasi gedung yang sudah tak asing lagi di telinga kita masyarakat Kabupaten Pelalawan, yaitu gedung IPT2I. IPT2I itu Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia yang berubah beberapa tahun lalu berubah namanya dari STP2P. Nah, terkait masalah giat kita hari ini dari LSM KPK Nusantara DPC Kabupaten Pelalawan adalah melihat langsung situasi keadaan kondisi gedung IP2I sendiri. Terlihat memang sudah sangat terlantar ya, diakibatkan ini tidak tahu siapa yang salah. Apakah pemimpin yang sebelumnya atau pemimpin daerah Kabupaten Pelalawan yang sekarang. Terlihat memang sangat sudah tidak terurus lagi. Di setiap sudut bangunan sudah banyak yang terpecah kaca-kacanya, juga bangunannya sudah banyak yang retak-retak. Yang paling utama itu segala isi daripada gedung ini yang sebelumnya ada sudah nggak tahu kemana dibawa, entah kemana rimbanya. Nah, kita akan melakukan investigasi juga ke bangunan yang ada di seberang. Dalam waktu yang dekat kita akan laporkan ini gedung ini ke KPK, kenapa bisa diterlantarkan sementara bangunan ini menggunakan anggaran yang sangat besar, puluhan miliar, hampir ratusan miliar untuk pembangunan ini semua, termasuk jalan-jalannya, bangunan bukan hanya ini sendiri, ada di depan sana selain dari bangunan ini yang menjadi sangat kita sayangkan, ketidaksinkronan antara pemimpin yang lama, bupati yang lama dengan bupati yang sekarang. Di sini kita kalau boleh tahu bangunan ini dibangun tahun berapa ini kita? Ini dibangun semasa pemimpinan Bupati Haji Haris 2016 kalau tidak salah ya. Bahkan gedung ini semasa masih bernama ST2P, beberapa menteri sudah berkunjung kemari di ST2P ini, sudah berkunjung terkait adanya karhutlah kemarin di sekitar 2018 ya kalau tidak salah, waktu itu masih sudah lama lah. Jadi ini sudah tidak asing lagi di mata pemerintah pusat. ST2P ini sudah tidak asing lagi. Sudah beberapa kali menteri, khususnya Menteri Kehutanan sudah berkunjung ke gedung ini. Tapi sayang sekali, yang paling perlu kita ingat, ST2P ini perdanya ada, namun kenapa tidak diurus? Ini yang menjadi bahan pertanyaan bagi kita. Apakah ada diduga ada temuan, kita nggak tahu lah, atau semacam yang ketidaksinkronan antara bupati yang lama dan yang baru. Ini kita tidak tahu. Yang jelas dalam jangka dekat LSM KPK Nusantara DPC Kabupaten Pelalawan segera akan membuat laporan ke Komisi Pemberantasan Korupsi di pusat, seperti itu. Kalau menurut pantauan ketua sendiri, setelah melihat gedung ini, udah berapa lama ini nggak terpakai lagi gitu? Kalau melihat rumput-rumput yang sudah setinggi kita berdiri, ini kita lihat sudah sekitar
2 tahunan lah ya, tidak terus, nggak difungsikan ya. tidak difungsikan. Jadi ini seperti semacam sarang hantu jadinya. Bahkan di sekelilingnya kita lihat banyak alat-alat yang tak enak dipandang lah. Jadi ini tempat ini sudah dibuat tempat macam yang tidak baik lah gitu. Sementara ini adalah tempat yang dibangga-banggakan oleh masyarakat Kabupaten Pelalawan. Ini adalah sekolah yang diharapkan di masa depan oleh generasi Kabupaten Pelalawan. Tapi sekarang terlihat sudah hancur, amburadul. Pelalawan sudah tidak tahu kemana arahnya lagi. Dan ini perlu diingat, lokasi luasnya daerah ST2P ini sekitar 3.000 hektar. Itu ada perdanya. Titik koordinatnya pun lengkap. Ini yang menjadi harus kita ingat bersama-sama, kawan-kawan media, harus diperhatikan betul, bukan hanya pemerintah daerah, kawan-kawan media juga harus perhatikan seperti itu. Izin ketua, dengan melihat kondisi gedung ini seperti apa selaku ketua LSM KPK Kabupaten Pelalawan itu? Waduh, ini sangat memprihatinkan. Ini lebih daripada yang terkena gempa. Kondisinya ini ya, kondisinya sekarang ini seperti yang terkena gempa. Ternyata bukan terkena gempa. Ini akibat daripada yang pertama, kualitas daripada pembangunannya yang tidak sesuai spesifikasi sama rapnya. Yang kedua, ini akibat diterlantarkan. Ini sangat merugikan kita masyarakat Kabupaten Pelalawan. Generasi Pelalawan itu sudah hancur dibuat oleh pemimpin-pemimpin Kabupaten Pelalawan nih. Ini bukti satu nih, bagaimana pemimpin daerah Kabupaten Pelalawan menghancurkan generasi Kabupaten Pelalawan, anak-anak daripada Kabupaten Pelalawan. Ini buktinya. Ayo kita lihat, kita mulai dari sini. Ini ruangan bukti, satu ruangan yang hancur. Ini meja-meja, fungsinya untuk apa kita tidak tahu. Tapi sangat disayangkan dengan anggaran yang puluhan miliar, hampir ratusan miliar. Kondisinya seperti ini. Ini kejaksaan, Kejagung atau KPK harus bertindak terkait hal ini. Mereka harus tahu ini. Pak Jokowi harus tahu ini, bagaimana buruknya pemimpin Kabupaten Pelalawan. Ini seperti sarang hantu ya, tidak terpakai, tidak tergunakan, diterlantarkan oleh mereka. Apa sebab tidak tahu, apa sebabnya tidak tahu. Tapi dalam waktu dekat LSM KPK akan berangkat ke Jakarta, akan sampaikan hal ini kepada Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta. Itu kalau boleh tahu bekas apa itu kata? AC itu kata? Ini bekas AC. Kita lihat kalau dia mungkin ada kemungkinan besar ada buktinya di bawahnya. Ini hilang. Dan sudah kita cek sampai ke atas, kita tidak perlu lagi ke atas. Saya sudah ke atas tadi ngambil foto. Ayo kita yang ke bawah. Ini teras dari belakang ya, tampak dari belakang. Ini teras. Lihat ini kaca-kacanya sudah pada pecah semua. Tidak ada yang bisa lagi difungsikan di sini. Plafonnya semua ambruk semua. Ini lebih parah daripada yang terkena gempa. Yang terkena gempa aja tidak seperti ini rusaknya. Ini pembangunan di Kabupaten Pelalawan sangat hancur. Bayangkan saudara, saking lamanya ini. Lihat. Ini kelapa sawit aja sudah tumbuh ini. Bayangkan, ini
sekitar setahun lagi ini akan berbuah ini. Nah, akan berbuah. Mungkin prinsip mereka pemimpin-pemimpin di Kabupaten Pelalawan dengan buahnya ini bisa tergantikan, bisa terbayarkan ini pembangunan ini. Ini sangat luar biasa. Ayo, ayo, ayo. Tidak ada yang bisa digunakan lagi. Habis semua sudah. Harapan generasi pemuda Kabupaten Pelalawan khususnya anak-anak yang ingin menimba ilmu di IP 2I udah hancur. Hancur semua. Ya, perjalanan kita sahabat-sahabat media sampai di sini. Dalam waktu dekat kita dari lembaga LSM KPK Nusantara Divisi Kabupaten Pelalawan akan segera berangkat ke Jakarta untuk melakukan hal ini. Terima kasih. Dari Kabupaten Pelalawan Riau, tim Expos TV mengabarkan.